Seville, atau Sevilla di bagian selatan Spanyol, adalah kota penting lainnya di Spanyol yang pernah berada di bawah kekuasaan Islam. Kota ini sekarang adalah ibu kota daerah Andalusia dan juga provinsi Seville. Seville, atau Isibiliah dalam bahasa Arab, pertama kali diperintah oleh dinasti Umayyah pada tahun 712. Bagian dari masjid yang dibangun zaman Islam masih berdiri, walaupun sekarang telah berganti peran menjadi gereja. Menurut catatan, misi pengambil alihan Seville dari kaum Visigoth dikomandani oleh Abdul Aziz bin Musa bin Nusair. Nama Seville sebenarnya telah muncul dalam sejarah sejak tahun 250 sebelum Masehi, saat masih di bawah kekuasaan Romawi. Kota tersebut selanjutnya diambil alih oleh Vandal pada 411 dan diikuti oleh Visigoth pada 441. Ditakdirkan seperti itu, sejarah tersebut menjadi warisan dan subjek ketertarikan bagi generasi sekarang. Ini adalah salah satu dari gerbang-gerbang utama Masjid Seville, dan masjid ini dinyatakan memiliki luas 15.000 meter persegi. Dibangun oleh dinasti Muwahhidun pada abad 12 untuk menggantikan masjid kecil yang dibangun oleh Muhammad ibnu Abbad, penguasa Seville pada abad 11. Menurut catatan, situs masjid ini sudah ada sejak tahun 712 saat Islam memasuki ibu kota Visigoth. Pahatan kalimat yang memuji nama Allah masih dapat terlihat dengan jelas di pintu ini. Pada 23 November 1248, Ferdinand III menyerbu kota ini dan secara pasti mengakhiri 536 tahun kekuasaan Islam. Pada tahun 1461, Dewan Kota Seville mulai membangun gereja di sana. Menurut catatan yang ada, pembangunan tersebut selesai pada abad 16. Antara abad 13 dan 15, leluhur para raja Kastil dimakamkan di gereja ini. Sekarang ini gereja Seville diakui sebagai nomor 3 terbesar di dunia, setelah gereja Saint Peter di Roma dan gereja Saint Paul di London. Menara atau lebih dikenal dengan Giralda masih dalam kondisi aslinya. Giralda adalah salah satu perhiasan dinasti Muwahhidun, selain menara Kutubiyah di Marrakesh dan menara Hasan di Rabat, Maroko. Ketiganya dibangun oleh pemerintahan Muwahhidun, Abu Yakub Yusuf Al-Mansur pada abad 12. Giralda telah mengalami 2 tahap perubahan. Ini adalah menara masjid yang sebenarnya. Ini adalah tahap pertama dengan tambahan lonceng pada menara pada tahun 1520. Sedangkan tahap kedua pada tahun 1568 ditingkatkan 4 meter pada puncaknya. Dibandingkan dengan aslinya, Giralda sekarang ini mencapai tambahan 30% tinggi sehubungan dengan adanya renovasi. Di sebelah utara tidak jauh dari Seville terdapat Carmona. Carmona juga menjadi wilayah Islam saat pasukan Abdul Aziz bin Musa bin Nusair menguasai Seville pada tahun 712. Carmona juga telah ada sejak zaman Romawi, selanjutnya disebut Carmo. Selama era kekuasaan bangsa Kartago, namanya diubah menjadi Carhamon, yang artinya kota Dewa Hamon. Pada abad 8, orang-orang Islam saat itu menyebutnya Carmuna. Kami menemukan bahwa kota ini agak sepi. Jejak pendudukan awal Islam juga dapat ditemukan di sepanjang jalan kecil berliku. Jajaran rumah putih dengan balkon ini, pengadilan dan sisi tembok yang pernah mengelilingi kota. Kota ini karena sesuatu hal terpisah dengan modernisasi.
Situasi ini sangat berbeda dengan 800 tahun yang lalu. Carmona pernah mengalami kemajuan gemilang pada masa pemerintahan Islam. Saat itu Carmona menjadi terkenal dan menjadi salah satu kota penting di Spanyol. Pada abad 8-13, Carmona seperti garis terakhir pertahanan yang berfungsi untuk bertahan dari serangan musuh di Seville. Masih banyak peninggalan yang ada di Carmona. Sebagian sudah ada di sana sejak zaman Romawi. Untuk beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata juga memberikan kontribusi pada perkembangan ekonomi kota kecil ini. Warisan sejarah seperti kota tua dan istana tua yang dulu terbengkalai, sekarang mulai diperhatikan. Peninggalan seperti sekarang menjadi daya tarik wisata. Jika benar Abdul Rahman Ad-Dakil pernah tinggal di sini, maka status Carmona dalam sejarah Islam jadi lebih penting. Di tempat inilah ia memperkuat kedudukannya untuk terakhir kalinya sebelum menghadapi Yusuf Al-Fihri, gubernur Abbasiyah di Cordoba. Dengan kemenangan Abdul Rahman pada tahun 756, zaman pemerintahan dinasti Umayyah di Spanyol dimulai. Di pesisir kota, terdapat sebagian peninggalan sejarah. Dengan kematian Khalifah Hisam III pada tahun 1031, perpecahan dinasti Umayyah di Spanyol tidak dapat ditahan lebih lama lagi. Pada tahun 1068, Gubernur Seville Muhammad Ibnu Abbad mengangkat dirinya sebagai raja dan menggunakan nama Al-Mu'tamid. Ia mengembangkan Seville dengan membangun gedung-gedung, jalan-jalan, istana-istana, masjid-masjid, taman-taman, dan juga pasar-pasar. Pada tahun 1085, Toledo jatuh ke tangan Alfonso VI. Sebagai pembalasan, Al-Mu'tamid meminta bantuan dari pemimpin dinasti Murabitun di Maroko, Yusuf bin Tasfin. Yusuf datang ke Spanyol dan mengalahkan Alfonso pada tahun 1086 dan akhirnya menjadi pemimpin baru di Seville. Dia membangun tembok di sekitar kota sebagai strategi pertahanan. Ini adalah bagian dari tembok yang dibangun Murabitun. Tembok ini sebenarnya terbentang sepanjang 6 km, memiliki 12 pintu masuk dan 116 menara. Pada tahun 1161, pemerintahan Murabitun berakhir. Kota ini akhirnya jatuh ke tangan dinasti Muwahhidun yang juga berasal dari Maroko. Itu adalah waktu di mana Seville memasuki zaman gemilang, terutama di bidang arsitektur. Di sebuah daerah pemukiman yang bernama Macarena, tidak jauh dari pusat kota, terdapat beberapa peninggalan sejarah seperti tembok ini, yang menjadi daya tarik bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Di bagian luar Seville terdapat satu lagi situs bersejarah. Pada tahun 859, sebuah masjid kecil didirikan di sini. Pada tahun 1080, pemimpin Islam yang selanjutnya, Muhammad Abbad Al-Mu'tamid Al-Qasim, penguasa dinasti Abbasiyah, salah satu muluk Al-Tawaib di Spanyol, mendirikan masjid baru yang lebih besar untuk mengakomodasi jumlah umat yang semakin bertambah. Saat pemerintahan Muwahhidun, Abu Ya'qub Yusuf Al-Mansur membangun masjid yang lebih besar di lokasi yang baru, yaitu di Menara Giralda. Pemerintahan Islam juga menyediakan kawasan bisnis yang meningkatkan perekonomian Seville. Walaupun sudah lewat beberapa abad, namun fungsinya masih tetap sama. Sekarang ini ratusan toko dan gudang berada di sekitar Plaza del Val atau The Bakery Plaza yang terletak di dekat kota Seville.
Fakta lainnya yang menarik tentang Spanyol adalah musim bisnisnya, yaitu pada musim panas. Toko-toko buka pukul 9 pagi. Siang hari, toko dan kantor tutup selama 4 jam, mulai pukul 13.00 sampai 17.00. Setelah itu, bisnis berlanjut sampai larut malam. Bangunan ini disebut Reales Alcazares, Istana Ferdinand, dibangun di atas istana yang dibangun oleh pemerintahan Islam. Sebenarnya sebuah istana kecil dibangun di sini, segera setelah Seville dikuasai pemerintahan Islam pada tahun 712. Bangunan ini mengalami beberapa kali perkembangan sampai abad 9. Pada zaman Muwahhidun, istana tersebut juga berfungsi sebagai benteng pertahanan. Walaupun telah diubah beberapa kali, bangunan peninggalan asli istana Islam masih tertinggal, yakni taman dan air mancur. Kami melalui sebuah jalan kecil untuk mencapai salah satu peninggalan yang tersisa dari Islam, yang terletak di sebuah restoran. Pizzeria San Marco, mungkin terkenal karena pizzanya. Tapi apa yang membuat restoran ini terkenal di antara penduduk dan wisatawan adalah karena atmosfer tempat ini, yang mungkin tidak dapat ditemukan di restoran yang lain. Tempat ini dulunya bernama hammam atau tempat pemandian umum. Menurut ajaran Islam yang menekankan pada kebersihan, hammam disediakan untuk memberikan orang-orang Islam sebuah tempat agar mereka bisa membersihkan diri sebelum mereka bersembahyang. Hammam adalah layanan umum yang terkenal di daerah Islam seperti Spanyol dan Turki. Saat Cordoba mengalami masa gemilang pada abad 10, sekitar 800 hammam disediakan untuk melayani lebih dari 1 juta penduduk. Seperti di Cordoba, Seville juga terletak di sudut Guadalquivir. Seperti juga tempat pariwisata lainnya, hotel-hotel, restoran-restoran, dan tempat-tempat rekreasi dibangun untuk para wisatawan. Tidak ketinggalan layanan feri untuk para wisatawan yang ingin menghirup udara segar di siang hari. Di antara objek yang menarik adalah menara ini, yang dinamakan Torre del Oro, yang artinya menara emas. Dibangun oleh Gubernur Muwahhidun Abu Elda pada tahun 1200 sebagai benteng yang mengendalikan jalan dan keamanan sungai di Guadalquivir. Bangunan ini disebut menara emas karena dulu sisi luarnya ditutupi oleh lapisan yang pada siang hari berwarna emas. Peninggalan sejarah ini menjadi museum bahari. Seville pernah diserang oleh Viking dari Eropa Utara pada 844. Dari Samudra Atlantik, para Viking masuk melalui sungai itu dan tinggal di sana untuk beberapa minggu. Bagaimanapun juga, mereka akhirnya mundur saat Seville mendapat bantuan dari Gubernur Cordoba. Ketenaran Seville sebagai objek wisata tergantung pada peninggalan kunonya. Menurut seorang awak kapal feri, Andrew Woodney, 22 tahun, pada umumnya pemerintahan Spanyol
berterima kasih atas kontribusi Muslim Andalusia pada masa yang lampau bagi pengembangan negara tersebut. Menurutnya, walaupun Islam bukan lagi menjadi mayoritas, warisan yang mereka tinggalkan seperti kekayaan ajaran dan budaya dapat membantu dalam mengembangkan kebudayaan Eropa. Sisa zaman Islam seperti istana, kota, dan masjid menurutnya telah menjadi daya tarik wisata yang bagus. Dengan kejatuhan Seville ke tangan Ferdinand III pada tahun 1248, kota ini menjadi pusat kampanye penyerangan Granada, benteng terakhir Islam di Andalusia.